Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 3. Berhentilah menangis sebentar dan ceritakan semuanya padaku. Dia berkata sambil mengerutkan kening, diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, jika bukan karena fakta bahwa dia ingin menghilangkan keraguannya tentang kehadiran spektral dalam pikirannya dan situasi di hadapannya, dia pasti sudah keluar sejak lama, daripada duduk di sini. Untuk mendengarkan suara tangisan yang tak henti-hentinya. Suara di kepalanya berhenti sesaat dan tangisannya berkurang menjadi isak tangis dan isak tangis. Suara itu tidak menceritakan kisahnya secara rinci karena dia setidaknya cukup pintar untuk menyadari apa yang terbaik bagi dirinya pada saat itu. Oleh karena itu, dia berkata, aku sudah mati, dan tubuhku kini menjadi milikmu. Feng Jiu, aku hanya akan memohon dua hal. Pertama, aku ingin Suruo Yun mengalami nasib hidup yang lebih buruk daripada kematian. Membunuhnya dengan cepat dengan tusukan pedang tidak akan meredakan kebencian di dalam hati. Dan hanya ketika dia hidup, menderita siksaan yang tak ada habisnya, kebencian itu akan diredakan dan hatiku akan beristirahat dengan damai. Suaranya mengandung kebencian yang kental. Pada saat itu, dia sudah menerima bahwa dia tidak akan dapat memulihkan apapun untuk dirinya sendiri dan karena itu semua yang dia rindukan pada saat itu adalah membuat orang yang bertanggung jawab untuk menempatkannya ke dalam kondisi yang buruk itu, yaitu Suruo Yun, untuk tetap hidup. Hidupnya dalam penderitaan tanpa akhir. Alis Feng Jiu terangkat tetapi dia tidak berbicara. Hanya ujung mulutnya yang terangkat sedikit, tapi tidak dapat ditentukan apakah itu senyuman. Dan pada saat itu, seolah mengetahui apa yang dipikirkan Feng Jiu dalam benaknya, Feng Qingge terus berkata, saya tidak tahu dari mana asalmu, dan saya tidak tahu status seperti apa yang Anda miliki sebelumnya. Tapi dari keren caramu menangani situasi dan ketenangan yang bisa aku rasakan darimu, aku yakin kamu adalah seseorang yang luar biasa. Atau setidaknya, kamu tidak akan sebodoh aku, hingga akhirnya ada seseorang yang mencuri identitasmu dan berakhir terbunuh di tempat kumuh seperti ini. Setelah mendengar itu, mata Feng Jiu berbinar dan ujung mulutnya terangkat sedikit lebih tinggi dan dia berkata, lanjutkan. Apa yang kedua? Mendengar kata-kata itu, Feng Qingge tahu itu berarti Feng Jiu setuju dan dia menghela nafas lega. Tapi di saat yang sama, suaranya menjadi sedih dan tertekan. Anggota keluargaku semuanya adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka sangat menghargai dan menyayangiku. Aku harap kamu dapat merawat mereka atas namaku dan jangan biarkan mereka tahu. Mengetahui bahwa aku sudah tidak ada lagi. Jari-jarinya yang ramping dan bersalju mengetuk meja dengan lembut. Ketukan lembut membuat Feng Qingge gugup. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Jiu dan tidak punya pilihan lain. Dia takut mendengar penolakan keluar dari mulut Feng Jiu, jadi dia melanjutkan dengan berkata, aku akan menyerahkan semua kenanganku padamu agar kamu bisa mengetahuinya. Semua yang telah terjadi. Feng Jiu, kamu harus membantuku, kamu harus membantuku. Setelah mendengar suara di kepalanya memudar, Feng Jiu tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, merasa seperti seseorang dengan paksa memasukkan sesuatu ke dalamnya. Alisnya mendekat saat dia menutup matanya untuk menahan rasa sakit yang tajam dan beberapa saat kemudian dia perlahan membuka matanya. Dan dalam benaknya, dia tiba-tiba menemukan banyak kenangan yang awalnya bukan miliknya. Ini mungkin karena ingatan Feng Qingge menyatu dengan ingatannya, tetapi ketika ingatan tentang cacatnya muncul di benaknya, dia bisa merasakan perasaan yang sama yang dirasakan Feng Qingge saat itu, hampir seperti dia adalah orang yang benar-benar menderita di bawah tekanan. Pisau itu. Suruo Yun. Haha. Menarik. Perpaduan ingatan dalam benaknya juga memungkinkannya memahami situasinya saat ini dan apa yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, dia berdiri dan berjalan ke sisi lelaki yang meninggal itu, mengosongkan pakaian lelaki yang dilucuti itu dari segala sesuatu yang berharga. Dia melihat gaun di lengannya robek dan kerah depannya robek. Dia segera memutuskan dan merobek sepotong kain dari lapisan dalam roknya untuk menyembunyikan wajahnya. Wajahnya yang cacat akan terlihat terlalu mencolok dan jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tanpa menarik perhatian siapapun. Sayangnya, pencarian menyeluruh di ruangan itu tidak memberinya satupun pakaian yang bisa dia kenakan. Sedangkan untuk pakaian pria, dia melihat bahwa itu terlalu kotor dan dia tidak mau memakainya. Dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah tempat di mana pria mencari kenikmatan daging, jadi dia hanya merobek lengan bajunya yang lain dan memperlihatkan bahunya yang indah dan mulus. Dia menyesuaikan dan memperbaiki gaun itu lebih jauh, dengan cepat mengubahnya menjadi gaun tabung saat pandangannya tertuju pada kain kasa tipis yang menutupi rangka tempat tidur. Dia mengulurkan tangannya dan menarik kain kasa ke bahunya sebelum melompat keluar jendela di belakang. Dia mendarat dengan kuat dan matanya dengan cepat mengamati sekeliling tetapi hanya melihat satu jalan keluar di depannya. Dia menyelinap ke halaman depan dan berbaur di antara gadis-gadis yang menggoda dan tertawa di sana. Saat dia hendak mengambil langkah untuk meninggalkan tempat itu, teriakan melengking terdengar. Ah! Seseorang telah dibunuh.